Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kumalaiturusi Pratiyani Wardana, dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan dari kelas Dasar-Dasar Pengelolaan Perikanan kelas E. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Giant Jurami atau nama lainnya adalah Ospronemus gurami. Nah, Giant Jurami adalah spesies besar ikan gurami asli habitat air tawar di Asia Tenggara. Nah, ikan gurami ini diperkirakan berada di daerah lain atau di negara lain karena adanya sebuah perkenalan. Spesies ini secara komersial paling penting sebagai ikan pakan dan juga dikenal sebagai ikan budidaya. Spesies ini telah digunakan untuk menjadi pengendali gulma dan juga pada tanaman air yang sangat invasif seperti contohnya adalah Salvinia molesta. Karena ikan gurami raksasa dikenal dapat menjadi sebuah herbivora atau hewan herbivora yang sangat rakus. Nah, ikan giant jurami ini berlingkungan hidup di air tawar, air payau dengan zona hidup bentopelagik. Nah, untuk daerah persebarannya sendiri, ini kita bisa lihat ada pada peta. Nah, dia itu berada di Asia terbatas di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, semenanjung Malaysia, Thailand, dan bahkan sampai ke Indochina. Dan telah diperkenalkan ke beberapa negara untuk keperluan aquaculture. Nah, tampaknya ikan gurami ini berada di Sarawak dan juga di Sabah itu agak relatif terlambat untuk pengenalannya. Nah, giant jurami ini telah dikenal atau telah diperkenalkan secara luas sebagai ikan makanan. Nah, di Asia ini telah memperluas jangkauan mereka untuk mencakup daerah dari Cina Selatan ke India dan Sri Lanka. Dan di benua lain mereka sekarang ditemukan bahkan sampai di Australia, Mauritius, Reunion, dan Madagaskar, dan banyak tempat lainnya. Nah, untuk translokasi di Asia Tenggara kemungkinan besar itu dimulai pada zaman kuno, yaitu sudah lama sekali. Bahkan orang Eropa mengakui bahwa ikan gurami ini adalah ikan yang sangat bernilai tinggi dan sebagai ikan makanan pada beberapa ratus tahun yang lalu. Seperti ada salah satu ilmuwan yaitu Georges Cuvier yang menyarankan bahwa ikan ini harus diperkenalkan ke koloni Prancis. Nah, untuk deskripsi singkat dari ikan giant jurami, kita bisa melihat dari duri punggungnya ada sekitar 12 sampai 14, sirip punggung lunak 10 sampai 13, duri di bagian dubur 9 sampai 13, sirip dubur lunak ada 18 sampai 21, dan vertebrae 30 sampai 31. Nah, dia juga memiliki sirip perut dengan sinar lembut pertama memanjang seperti tentakel, sehingga dia itu berbentuk seperti benang yang mencapai ke posterior atau bahkan melampaui batas belakang sirip ekornya. Nah, ikan ini itu berbentuk lebar dan juga pipih. Panjang tubuh total ini setelah dihitung dengan sirip ekornya itu bisa mencapai 1000 mm. Sirip perut dengan jari-jari pertama yang pendek berupa duri dan jari-jari kedua yang lentur panjang berupa cambuk. Dan ikan yang muda itu memiliki moncong yang meruncing dengan 8 sampai 10 pita yang melintang belang di bagian tubuhnya. Nah, sehingga jika ia beranjak dewasa, warna-warni ini memudar dan kepala ikan akan membengkak secara teratur. Nah, ikan gurami dari segi makanannya dia dikenal sebagai hewan omnivora yang artinya memakan segala jenis, tapi dia cenderung ke herbivora. Karena pada fase larvanya sendiri, ikan gurami ini memiliki makanan yaitu berupa cacing sutera, rotifer, dan infusaria. Namun setelah berumur beberapa hari, ikan gurami ini akan lebih menyukai larva insekta, krustasea, dan juga zooplankton. Nah, secara beberapa bulan, barulah pakan ikan gurami diganti berupa tumbuhan air lunak di daunan seperti daun talas, daun pepaya, daun singgung, dan juga daun lamtoro. Nah, apabila kebutuhan pakan ikan gurami ini tidak mencukupi, maka ikan gurami ini akan memakan bahan organik yang ada di dasar perairan tempat dia tinggal. Nah, jika ingin memberi pakan tambahan, ini diperuntukkan untuk yang ingin membudidayakannya. Kita bisa memberinya itu dedak, ampas tahu, dan juga bungkil kedelai. Untuk pakan ikan gurami secara alternatif, dapat ditambahkan rayap untuk gurame muda dan induk. Secara garis besar, gurami budidayanya itu terbagi atas 3 bagian utama. Ini disebabkan karena pertumbuhan gurami yang lambat. Ketiga bagian tersebut adalah yang pertama adalah pembibitan. Nah, pembibitan ini yaitu pembudidaya menyiapkan induk gurami, yaitu ada jantan dan betina, kemudian dipijahkan. Yang kedua adalah pendederan, yaitu membudidayakan menetaskan telur menjadi larva, sehingga menjadi gurami dengan ukuran tertentu. Biasanya ukurannya itu 125 gram per ekor, atau dia bisa sampai 8 ekor per 1 kilo. Dan yang ketiga adalah pembesaran. Nah, pembesaran ini adalah pembudidayaan ikan gurami berukuran 125 gram per ekor
menjadi 400 gram hingga 1 kilo per ekor. Nah, umumnya ikan gurami pada tahap ini, yaitu tahap pembesaran, dia disebut sebagai ukuran konsumsi. Nah, untuk pembudidayaan gurami dapat memilih ketiga bahan tersebut atau memilih salah satu bagian saja. Dan biasanya berhubungan dengan luas lahan dan juga kemampuan budidaya ikan gurami. Nah, di sini saya akan membahas mengenai keunikan dari ikan gurami. Di sini ada beberapa keunikan. Yang pertama adalah ikan gurami ini dapat hidup di tempat yang minim oksigen. Nah, jadi insangnya itu berbentuk labirin yang memiliki fungsi untuk mengambil oksigen langsung dari udara. Nah, berkat labirin ini, gurami dapat hidup dalam air yang keruh, bahkan minim oksigen sekalipun, selama ia bisa berenang dan menyentuh permukaan. Ikan gurami akan tetap bisa hidup karena suplai oksigen dari udara yang dapat langsung ia serap. Nah, keunikan yang kedua adalah ikan gurami ini dikenal sebagai pemakan segala atau omnivora. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, di alam bebas, gurami pada umumnya memiliki kecenderungan memilih makanan yang spesifik sesuai dengan tadi penjelasannya itu sesuai dengan usianya. Nah, pada fase larva dan benih umumnya gurami memakan jasad reinik seperti fitoplankton, zooplankton, dan juga serangga air. Nah, sementara pada fase dewasa, gurami ini cenderung lebih menyukai tumbuhan-tumbuhan seperti azolla, kangkung air, dan juga genjer. Namun, pada kolam budidaya biasanya petani itu lebih memilih untuk memberikan daun singkong, daun pepaya, atau bahkan pelet agar pertumbuhannya itu lebih optimal atau lebih maksimal. Dan keunikan dari ikan gurami yang terakhir adalah sirip di bagian perut itu telah berubah menjadi alat peraba. Seperti yang kita ketahui, ikan gurami adalah ikan yang memiliki alat semacam detektor di bagian perutnya, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan ikan lainnya. Detektor ini sebenarnya adalah sirip perut yang mengalami modifikasi menjadi sepasang benang yang panjang, sehingga yang awalnya fungsi utama siripnya itu adalah sebagai alat gerak, sekarang mengalami perubahan menjadi alat peraba. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya mengenai jaring gurami atau ikan gurami. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.